Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiawan Saputra. Saya guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Menteng Nomor 2, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Saya ini mahasiswa PPG PAI Daljab 2025 batch ketiga pada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425014077. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan tugas akhir modul yaitu unjuk kinerja pada siswa kelas 6 pada materi peduli lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik semua ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh kepala kelasnya. Silakan ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih ya teman telah memimpin doa. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan diabsen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk ya teman? Nggak ada ya, masuk semua. Alhamdulillah. Jadi semua keadaan sehat. Ya, baik. Biasanya kita akan menyanyikan lagu dulu ya. Biasanya lagu nasional kita akan pilih hari ini lagunya Garuda Pancasila. Kita lihat ya di depan. Boleh anak-anak, silakan berdiri. Sudah boleh. Dipimpin oleh ketua kelas langsung untuk protokolnya, dirijennya. Kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih ya teman. Oke, setelah kita menyanyikan lagu nasional, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah
Bapak akan mereview dulu ya pelajaran kemarin. Kita kemarin belajar apa? Kodar dan Kodar. Ya, kodar dan kodar. Coba siapa yang tahu kodar itu di rukun iman yang berapa? Fabian. Yang keenam, Pak. Coba silakan sebutkan dari awal sampai akhir. Rukun iman pertama, iman kepada Allah. Ya. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga, kitab-kitab Allah. Ya. Rukun iman yang keempat, iman kepada Rasulullah. Ya. Rukun iman yang kelima, hari kiamat. Ya, betul. Rukun iman yang keenam, Ya. qadar dan qadar. Oke, terima kasih Pak Bian. Ya. Jadi yang kemarin kita mereview adalah tentang rukun iman yang terakhir, kodar dan kodar. Ini sudah pasti tahu ya. Maka dari itu Bapak tidak mereview secara dalam, tapi kita mengetahui rukun yang terakhir yang kamu pelajari di kelas 6 adalah rukun iman, kodar dan kodar. Sekarang kita akan belajar bab ke-7 ya, tentang peduli lingkungan. Oke, Bapak punya 2 gambar ya. Gambar ini ada gambar apa? Yang sebelah kanan ini gambar apa? Gambar lingkungannya bersih. Gambar ini Lingkungan yang kotor. Nah, dari kedua gambar ini kira-kira kalau kamu tinggal atau kamu sekolah di lingkungan yang bersih kira-kira enak apa enggak? Kalau kebalik, kalau misalnya kita belajar di lingkungan sekolah yang kotor seperti ini, gak enak ya, pasti tidak nyaman, bau tak sedap dan sebagainya ya, akan menimbulkan penyakit yang menular nantinya ya, karena kan gatal-gatal dan sebagainya. Ini lingkungan yang tidak bersih yang akan kalian tidak akan kita inginkan sama sekali. Kalau ini pasti kita inginkan semua ya kan? Iya. Ya. Nah, dari lingkungan yang bersih dan kotor ini hari ini kita akan belajar dengan peduli lingkungan. Ya. Oke, baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang peduli lingkungan, mempelajari konsep lingkungan dan sikap peduli lingkungan yang benar ya. Jadi hari ini kita bab ke-7 masuk ke peduli lingkungan babnya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti pelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, mudah-mudahan mencapai semua. Yang pertama, peserta ini dapat menjelaskan pengertian lingkungan menurut pandangan Islam. Ya. Yang kedua, menyebutkan manfaat peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari 3 tujuan pembelajaran ini, yang pertama kita harus tahu bagaimana pengertian lingkungan secara pandangan Islam. Yang kedua, menyebutkan manfaatnya. Yang ketiga, menunjukkan sikap. Nah, kalau menunjukkan sikap berarti prakteknya keseharian. Ya. Kalau menyebutkan hanya menyebutkan aja manfaatnya seperti apa lingkungan itu ya. Kalau misalnya menunjukkan udah pasti sikap yang harus kita lakukan seperti prakteknya langsung ya. Ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai insya Allah ini. Yang selanjutnya, oke, kita akan masuk ke dalam konsep lingkungan itu sendiri. Ya, lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup. Nih. Seperti kelas kita ini, ya ini termasuk lingkungan kelas, ya, yang ada di sekitar makhluk hidup. Kita makhluk hidup, ya, di luar juga banyak makhluk hidup. Nah, anak kita di kelas ini berarti kita ada termasuk sesuatu lingkungan, ya. Yang kedua, terdiri dari benda hidup biotik dan benda mati abiotik. Yang ketiga, saling berhubungan dan mempengaruhi kehidupan, ya, seperti kita butuh dengan pohon-pohonan. Karena kenapa kan pohon itu menghasilkan udara. Kita butuh dengan itu saling berhubungan. Yang keempat, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia kelola dengan baik. Ya, tadi Bapak sebutkan ada pohon, ada juga binatang yang lainnya yang kita butuh untuk saling berhubungan antara manusia dengan hewan. Ya. Yang kelima adalah jika tidak dijaga, lingkungan akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Ya, tadi Bapak contohkan ada 2 gambar. Gambar tersebut adalah gambar yang satu bersih, lingkungan yang bersih, sekolah lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Nah ini, ya kalau kita nggak jaga akan
membawa dampak lingkungan bagi kehidupan kita. Oke, sudah paham ya di sini ya konsep lingkungan ya? Lanjut ya. Kita langsung lanjut. Dampak tidak menjaga lingkungan nih, ya. Coba Bapak minta Nabila baca. Yang pertama apa Nabila? Terjadi pencemaran udara, tanah, dan air. Oke, yang kedua. Menyebabkan bencana, banjir, longsor, kekeringan. Ya, ketiga. Muncul berbagai penyakit, DBD, diare, ispa. Ya, yang keempat. Kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan jadi terganggu. Oke, yang kelima. Generasi mendatang kehilangan lingkungan sehat. Coba siapa yang tahu dampak yang pertama itu seperti apa contohnya? Ada yang tahu boleh? Iya, tidak. Terjadi pencemaran udara, tanah dan air apa? Ada yang tahu yang lain boleh? Ya. Sabika, siapa Sakira? Polusi udara. Oke, polusi udara termasuk pencemaran udara. Kalau tanah, ada yang tahu tanah? Apa? Buang sampah sembarangan. Kayak model apa? Plastik ya. Botol-botol plastik yang dimasukkan ke dalam tanah yang tidak akan bisa hancur selama 20 tahun. Ya. Yang ketiga apa? Air. Apa tuh air? Ayo, Mas Ria. Membuang bahan kimia ke sungai. Ya, betul. Kalau pabrik-pabrik yang tidak sesuai, maka semuanya akan tercemar. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Kita sudah tahu nih ya, alhamdulillah dampak yang tidak menyebabkan lingkungan itu tidak terjaga. Yang kedua, menyebabkan banjir longsor udah pasti ya. Ya, sering kali di Indonesia itu kita terjadi banjir ya, khususnya di daerah-daerah pesisir sungai atau kali ya. Kalau di daerah-daerah pergunungan itu banjir bandang karena akibat pemotongan pohon-pohon yang tidak ditanam kembali, ya gitu. Longsor, kekeringan termasuk. Nah, yang ketiga muncul berbagai penyakit DBD. Tahu DBD apa? Demam berdarah dengue. Apa tuh sebabnya? Sebabnya nyamuk, ya. Nyamuk. Kenapa ada nyamuk seperti itu? Karena ada genangan air. Genangan air di mana aja, makanya setiap punya tong air ya selalu ditutup. Kalau kamu di rumahnya ada botol-botol plastik yang kamu tidak peduli dengan botol tersebut, maka tadi tergenang air akan menyebabkan nyamuk itu bersarang. Gitu ya. Akan terlibat DBD. Kalau diare apa diare? Diare buang air besar. Buang air besar. Karena kenapa? Karena tangan ya. Ya, kita makan nggak pakai cuci tangan langsung ya, maka ini akan terjadi ya. Yang keempat, kehidupan manusia, hewan, tumbuhan jadi terganggu. Ya udah pasti nih kalau ini semuanya terjadi maka kehidupan manusia dan akan terganggu. Yang kelima, generasi mendatang kehilangan lingkungan sehat. Mau nggak kalau misalnya generasi kamu nanti generasi emas 2045 kamu akan kehilangan lingkungan sehat? Mau kan? Makanya kita harus jaga lingkungan dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang sudah harus jaga lingkungan. Dari sini sudah paham? Sudah. Ya. Ada yang mau bertanya? Boleh? Ada yang mau bertanya? Oke, sudah paham semua? Udah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada dalam Quran itu dalilnya, ya. Dalil tentang peduli lingkungan. Yang pertama, dalil dari Quran surat Al-A'raf ayat 56. Surat yang ke-7 ayat 56. Coba Bapak minta tolong Safika baca, artinya apa? Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita lihat coba, kita garis bawahi. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Ya, makanya ketika penciptaan manusia yang paling pertama protes adalah kepada Allah, yaitu malaikat. Malaikat bilang mengatakan apa? Ya Allah, kenapa engkau buat manusia? Manusia itu akan membuat kerusakan. Ternyata betul. Ditulis oleh Allah di sini, berbuat kerusakan di bumi. Kenapa? Ini bagi manusia yang tidak mengenal aturan. Ya, bagi yang mengenal tidak aturan. Nah, berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Kepada siapa? Kepada Allah pasti ya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut itu bukan
berdoa dengan sesuatu yang tidak kamu sopan ya. Jadi kalau berdoa itu harus rasa takut, beradab, ya, mempunyai etika, aturan agar doa kita dikabulkan dan penuh harap. Nah, ya, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya, pastinya semuanya pasti kepengen kebaikan. Ya, karena kebaikan itu adalah sumber kehidupan agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah. Nah, beribadah itu salah satunya adalah berbuat kebaikan. Ya, hasil dari ibadah yang kita lakukan dari mulai sholat, ya, zakat dan sebagainya itu akan menghasilkan kebaikan. Ya, itu ya. Di sini paham? Paham. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada manfaat peduli lingkungan, ya. Bisa kalian baca dulu, ya. Yang pertama, coba Bapak minta Farid baca. Yang pertama apa Farid? Menjaga kesehatan dan kebersihan hidup. Kebersihan hidup. Yang kedua coba Habib baca yang ini. Meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan. Oke, yang ketiga coba baca Nabisa. Menjaga pencemaran dan bencana alam. Oke, yang kelima coba Vini baca. Menyediakan sumber makanan dan energi berkelanjutan. Yang kelima coba kamu baca Raya. Melestarikan tanah, air, udara, dan hutan. Yang keenam coba kamu baca. Menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang. Oke, ini manfaatnya luar biasa. Kalau kita menjaga lingkungan, pasti kita akan menjadi sehat. Ya, menjadi sehat, hidup kita bersih. Coba kita lihat sekolah kita, ya. Kalau sekolah kita di awal masuk sekolah bersih apa enggak? Bersih. Ya, makanya kalau kamu udah kelihatan bersih, kira-kira kalau misalnya kamu masuk ke sekolah nih, terus sekolah dalam keadaan berantakan, daun-daun pohon-pohonan belum disapu sama Pak Budi, sama Pak Uding, ya. Terus gimana tuh rasanya? Betah nggak masuk ke sekolah? Betah. Ya, kenapa? Karena kotor. Kita lagi jalan, tahu ada sampah, kita tendang nggak sengaja. Kira-kira enak apa enggak? Enak. Makanya itu lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang didambakan seluruh manusia. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan. Pasti nyaman ya. Kalau misalnya lingkungan bersih nyaman nggak? Nyaman. Udara yang kita hirup akan bersih juga, dan semuanya akan sejahtera, senang. Ya, sejahtera itu dalam artian senang. Senang, kita mau ngapain juga enak, ya kan? Tapi kalau lingkungan kotor, misalnya di daerah yang terdampak, misalnya kayak di daerah yang di mana ada tumpukan sampah, ya, maka kalau tumpukan sampah itu banyak, ya, sampai tinggi, itu akan menyebabkan bau dan akan udara itu tidak akan bagus. Yang ketiga, mencegah pencemaran. Nah, tadi Bapak sebutkan, ya. Ya, kalau misalnya kita hidupnya di samping tong sampahnya nggak pernah dibuang, ya, terus tong sampahnya nggak pernah dibersihkan, kira-kira apa yang terjadi? Baunya busuk, ya. Terus kita hirup, kira-kira gimana rasanya? Ya, rasanya nggak enak ya. Pastinya kepengen pindah kan, gitu kan? Pengen pindah dari situ, atau enggak? Apa kita harus pindah atau tong sampahnya yang kita buang? Sampahnya juga bukan tong sampahnya, sampahnya kita buang. Ya. Nih, yang keempat, menyediakan sumber makanan dan energi berkelanjutan, ya. Karena kalau kita sehat, makanan kita sehat, dicuci dengan bersih, ya, sayuran ini bersih, dicuci dengan bersih, terus kita konsumsi dengan baik, maka yang akan kita makan sumbernya, makanannya bagus, maka energinya akan bagus juga, ya, berkelanjutan energi itu. Yang kelima, melestarikan tanah, air, dan udara dan hutan. Ini penting banget nih. Ya, di zaman era seperti ini, ya, melestarikan tanah, air, udara, dan hutan itu sangat penting. Kenapa? Karena ini di zaman ini sekarang banyak orang sembarangan, tidak mau melihat tanah itu baik bagaimana, langsung aja dia nguburin apa. Kadang-kadang ya kita bingung mau melestarikan lingkungan dengan cara apa. Misalnya botol-botol aqua kita kumpulin, ya, bukan dikumpulin atau kita beli jual lagi, malah ditanam ke dalam tanah, bahaya juga, ya. Nah, itu ya.
sedikit dari Bapak, langsung kita masuk ke dalam sikap peduli lingkungan. Coba, siapa yang terbiasa seperti ini? Nih, ya, sikap itu kan praktiknya. Ya, coba Safika, pernah terbiasa seperti ini? Biasa. Di rumahnya rapi, bersih? Iya. Alhamdulillah ya. Siapa lagi yang seperti ini? Ada, Elora. Seperti ini juga? Ya, memilah sampah pernah? Pernah. Ya, organik itu apa? Organik itu Sampahnya, contohnya apa aja? contohnya seperti buah, Terus? bekas buah, Ah. bekas sayur, Terus? misalnya Ya, kalau non organik masuk organik anorganik. itu seperti plastik, Iya. bahan-bahan yang lain seperti karet juga itu juga Iya. anorganik. Baik, bagus ya. Tangan buat Elora. Kita menjelaskan sampah itu nggak semua tahu, ya kan? Ada anorganik, ada organik. Yang ketiga, menghemat penggunaan air dan listrik. Nah, ini sangat penting. Kalau sekolah kita selalu Bapak Ibu guru selalu bawel ya. Anak-anak sebelum pembiasaan jangan lupa matikan listrik, betul nggak? Pembiasaan listrik itu ternyata di tempat Bapak ya, di lingkungan Bapak listrik itu sangat berharga. Karena mungkin ya di tempat Bapak itu karena daerahnya terlalu tinggi ya, jadi listrik itu benar-benar sangat diandalkan. Ya, kalau misalnya listrik nggak ada repot sekali. Ya, pernah nggak kekurangan air? Bertanya. Ya, pernah kekurangan air di Jakarta? Nggak pernah, nggak pernah. Ya, maka kalau udah kekurangan air susah banget. Mau ngapa-ngapain susah. Nah, inilah yang dua ini harus kita hemat, benar-benar hemat. Kalau tidak dipakai, maka tidak usah dibuka keran airnya. Dan listriknya juga seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, menanam tanaman di pekarangan rumah. Untuk apa gunanya? Ada yang tahu nggak? Menanam tanaman di pekarangan rumah apa gunanya? Ada manfaatnya nggak? Coba kamu. Siapa namanya? Ya. Lebih adem. Oke, ada lagi yang lain? Ya, selain adem. Udara segar ini, ya, utamanya udara. Karena pohon itu, tanaman itu menghasilkan udara, menghasilkan O2 kalau di pagi hari, kalau malam hari CO2. Karena dia pagi hari menghirup udara kotor pohon, ya, kalau malamnya dikeluarkan. Makanya kalau olahraga malam itu nggak dianjurkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena olahraga malam itu membahayakan fisik kita, misalnya jantung atau apa. Kenapa? Karena pohon itu mengeluarkan hasil apa yang sudah dia hirup di pagi hari. Ya. Nah, tidak membakar sampah sembarangan. Kenapa tidak boleh makan sampah? Ya, betul. Ya, semuanya betul. Ya, pada kita semua ya, alhamdulillah hebat-hebat ya, anak kelas 6 ya. Ya, karena menyapu halaman rumah. Siapa yang suka nyapu halaman rumah? Wah, alhamdulillah. Ada yang nggak nyapu? Kenapa? Enggak, ya nggak apa-apa ya. Namanya kalau karena kata dia, Pak saya nggak punya halaman rumah, ya udah nggak apa-apa ya. Berarti yang punya halaman rumah sih masuknya, alhamdulillah. Ya. Yang terakhir mengurangi penggunaan plastik ya. Ya, makanya di sekolah kita tidak boleh membeli air kemasan, harus membawa tumbler. Ya, tumblernya banyak sekali ya di sini. Alhamdulillah ya, sampai tumblernya itu ketinggalan ya, nggak apa-apa. Ya ini saking patuhnya dengan aturan, kita di sini selalu membawa tumbler. Karena tumbler itu ya plastik yang bisa didaur ulang. Ya. Yang ini adalah sikap menjaga air, tanah dan udara. Ya, tadi sudah disebutkan ya, bagaimana menghemat air, sehari-hari, tanah dan udara. Ya, sudah, lanjut aja. Nah, kesimpulan. Oke, ini yang terakhir kesimpulan. Sebelum nanti Bapak akan membagikan LKPD, ya. Ya, jadi ada LKPD nih ya, seperti biasa ada LKPD yang harus kamu kerjakan. Kesimpulannya, coba Bapak minta satu orang baca, ya. Minta baca. Boleh. Lingkungan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijaga. Peduli lingkungan termasuk akhlak terpuji, mahmudah. Menjaga lingkungan membawa manfaat bagi kesehatan dan kehidupan.
pula manusia dan dilarang dalam Islam. Oke, ini ya kesimpulan dari pelajaran kita hari Ini. ini. Alhamdulillah semuanya sudah tercover, sudah ke apa? Sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Tujuan pembelajarannya aman ya. Jadi di sini kita tahu bagaimana Allah menciptakan lingkungan itu wajib kita jaga. Ya. Yang kedua, peduli lingkungan termasuk akhlak yang terpuji. Menjaga lingkungan membawa manfaat bagi kesehatan dan kehidupan kita berpasti ya. Yang keempat, kerusakan alam terjadi karena ulah manusia, karena dilarang oleh Islam. Ya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, hari ini pelajaran kita cukup. Tapi sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita, ada LKPD yang harus Bapak sampaikan. Oke ya, Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan dilihat LKPD-nya masing-masing. Nah, ini LKPD kamu kerjakan, nanti kamu lihat dan sama-sama kerjain nantinya. Balik, bagikan. Ya, oke. Nah, di LKPD ada beberapa pertanyaan. Boleh kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Ini kelompok ya, udah termasuk kelompok ya. Coba kalian diskusikan kelompok masing-masing. Ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, cara menjaga lingkungan. Ya, ada 3 pertanyaan. Bagaimana cara menjaga kelestarian air, kelestarian tanah dan udara? Ada juga kita akan menjawab pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Ya. Dan yang terakhir adalah refleksi diri. Ya, silakan anak-anak, Bapak kasih waktu untuk mengerjakan LKPD. Ya, kurang lebih 10 menit. Ya, silakan. Ya, boleh diskusikan sama teman nggak apa-apa, sekelompok-kelompok gitu. Jadi kita diskusi aja, boleh ya, diskusi aja, ngobrol aja, ya sebelum tahu ya. Ya ini juga boleh, diskusikan aja. Boleh diskusi, ya kita diskusi aja. Nah ini sudah ada, langsung diskusikan aja. Ya, di sini ada KPD-nya, ada macam-macam ya, ada ini menjaga lingkungan ya. Ya, oke, bagus. Ya. Oke, semangat terus ya. Jangan kendor, walaupun kita sudah di akhir pelajaran. Oh ini bagus nih, Pak Red sudah mengerjakan. Ya, cepat sekali Pak Red sama Habib ya, sudah hampir selesai. Ya, lanjut lagi lanjut. Oke, Pak kan sudah menyelesaikan refleksi diri langsung. Refleksinya jangan lupa yang terakhir. Refleksinya harus segera dikerjakan juga. Refleksi diri ya, sesuai dengan apa yang sudah kamu jalani selama ini. Oke, anak-anakku sekalian, waktunya sudah habis 10 menit. Iya, siap. Oke ya. Bapak mau tanya, dari ada 5 kelompok, siapa kelompok yang berani maju? Oke, silakan Topika, kelompoknya maju 2 orang aja, nggak apa-apa. Silakan. Ya, bisa kamu jelaskan yang di awal. Silakan maju. Oke, terima kasih. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, cara menjaga lingkungan. Silakan dipresentasikan. Ya, yang pertama itu. Jadi gantian ya. Yang pertama kamu. 1. Tidak membuang sampah di sungai atau saluran air. Itu pertanyaan disebut. Bagaimana cara menjaga kelestarian air? Jawabannya, 1. Tidak membuang sampah di sungai atau saluran air. Oke, yang kedua. Menghemat air saat mandi. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan kedua coba baca. Iya. Bagaimana cara menjaga kelestarian tanah? Oke. Dengan cara menanam pohon. Menanam pohon, bagus ya. Oke, lanjut. Yang kedua, menggunakan pupuk
organik dan hindari pupuk kimia berlebihan. Nah, ini penting sekali ya, karena pengelola tanah itu sifatnya bisa berubah ya. Kalau kita menggunakannya tidak sesuai maka akan berubah. Lanjut, yang pertanyaan ketiga silakan. Bagaimana cara menjaga kelestarian udara? Jawabannya mengurangi emisi kendaraan pribadi dengan jalan kaki. Iya, betul. Terus Tidak membakar sampah. tidak membakar sampah, baik ya. Oke, ya. Itu ada 3 pertanyaan yang harus kalian ketahui ya, karena memang ini berkaitan dengan bagaimana cara menjaga lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, satu kelompok lagi aja ya, karena memang waktu kita sudah banyak. Oke, siapa yang mau maju? Oke, silakan kelompok 3. Ada 6 pertanyaan, boleh 3-3 ya. Yang kedua menjawab pertanyaan uraian, silakan. Pertanyaan dibaca. Apa yang dimaksud dengan lingkungan menurut Islam? Segala sesuatu di sekitar manusia yang bermanfaat dan harus dijaga Ya. sesuai ajaran agama. Betul. Yang kedua langsung. Pertanyaan kedua, Ilona. Sebutkan perbedaan lingkungan biotik dan abiotik. Iya, aku jawab. Biotik, lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Abiotik, lingkungan yang terdiri dari benda mati. Oke. Iya. Baik. Lanjut. Yang ketiga coba, Fabian. Apa dampak jika manusia tidak peduli terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan, pencemaran? Oke. Yang keempat, Ilona. Sebutkan manfaat peduli lingkungan bagi kehidupan agar terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, dan lestari. Oke. Yang kelima. Bagaimana sikap peduli lingkungan di rumah, hemat air dan listrik, buang sampah pada tempatnya? Iya, betul. Yang keenam. Bagaimana cara menjaga kelestarian air, tanah, dan udara? Air tidak membuang sampah ke laut atau sungai. Tanah tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Yang terakhir, udara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi. Oke, terima kasih. Kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Nah, kalau refleksi diri yang terakhir adalah Bapak yang akan bertanya, ya, apakah kalian sudah sesuai dengan sikap yang sudah ada di dalam refleksi diri itu? Sudah ya? Adakah yang nggak sesuai? Ada yang nggak sesuai? Nggak ada. Oke. Maka refleksi diri itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap harinya. Ya, bagaimana saya membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik dan di rumah, ya. Ini ada tuh. Ada juga yang ketiga, saya ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Saya juga ikut menanam pohon atau merawat tanaman. Yang kelima, saya menghemat penggunaan listrik. Ya, udah pasti nih. Yang keenam, saya tidak membuang sampah ke sungai, ya, atau ke selokan atau ke kali, ya, kalau sekarang di sini, ya. Yang ketujuh, saya ikut kegiatan kerja bakti di rumah atau sekolah. Yang kedelapan, saya selalu untuk peran air setelah dipakai. Ya, ini semua sudah dilakukan ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita selesaikan pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Kita tepuk semangat dulu ya. Siap semuanya? Siap. Oke, tepuk semangat. Baik, anak, terima kasih semua. Ya, hari ini kita sudah selesai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari awal sampai akhir, Bapak berharap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah bekal kita menuju ya keindahan, keberhasilan, kesuksesan nanti ke depannya ya. Baik ya anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas di bab 8 itu tentang mengamalkan puasa sunnah. Baik anak, terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh wakil daripada ketua kelas ya. Silakan Farid depan. Ya, Farid silakan. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Wakilnya